Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Oke teman-teman, kali ini saya mau menceritakan pengalaman dari anak saya kemarin. Bukan mistis sebenarnya, tapi cuman pengalaman mengenai kekuatan pikiran. Ceritanya adalah anak saya itu kemarin bisa memecahkan teh botol ya. Memecahkan teh botol itu hanya memakai telapak tangan, dia bisa pecah. Padahal anak saya tidak memiliki apapun, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki tenaga dalam. Bahkan juga istri saya pun juga bisa memecahkan botol dengan telapak tangan. Bahkan anak saya juga kemarin dia bisa melewati api yang melewati api yang baru nyala ya, api dan bara api. Kalau istilah kerennya adalah firewalker. Anak saya yang kecil juga. Jadi apa sih yang bisa membuat anak saya itu memecah botol memecah botol teh botol sosro dari beling hanya memakai tangan? Akan saya ceritakan mengapa. Simak terus Jiwa Tua 2. Oke teman-teman, tadi di opening tadi saya sudah sampaikan anak dan istri saya itu bisa memecahkan memecahkan teh botol dari teh botol dengan tangan. Sebenarnya apakah memakai tenaga dalam? Tidak, karena anak saya itu tidak memiliki ilmu apapun berkaitan dengan tenaga dalam. Memakai apa? Kenapa bisa? Yang itu yang jadi pertanyaan. Mengapa bisa anak SMP kelas 1 bisa memecahkan botol beling memakai tangan? Jadi gini, waktu itu kita ada semacam training mode, bukan training ya, family gathering. Di situ ada training motivasi itu ya. Jadi di situ hanya yang disampaikan adalah semua hal itu berkaitan dengan pikiran. Kalau kita dalam hati kita yakin bisa, dan kita menemukan satu titik untuk memecahkan itu satu titiknya dengan letak yang pas, maka botol akan pecah. Tapi tidak semudah itu teman. Karena ada beberapa yang mencoba berkali-kali juga botolnya tetap tidak pecah. Karena apa? Walaupun dikasih tahu titiknya di sini, telapak tangannya ada di sebelah sini, di sini ada telapak tangan, ada tulang lunak ini. Kita pukulkan di botol itu, ditutup botolnya itu. Secara teori, kalau tutup botol itu kita pukul gitu, bawahnya itu, bawah botol itu akan pecah ke bawah. Tapi kemarin banyak yang mencoba juga, banyak yang gagal juga, banyak yang gagal pukul gitu, banyak yang gagal, tidak pecah-pecah ya. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa dalam memecahkan botol itu kadang orang tidak yakin benar tidak sih titiknya itu, benar tidak, apakah memang bisa pecah atau tidak. Nah ini yang membuat keraguan-keraguan itu, yang membuat kita tidak yakin akan kemampuan diri kita, itu yang membuat botol itu tidak menjadi pecah.
yakin banget tapi titiknya salah, ya nggak akan pecah. Setengah-setengah yakin juga nggak akan pecah. Yang penting adalah dalam hati kita waktu itu, anak saya, yang penting kamu yakin bisa pecah. Tentu dipaskan dulu titiknya, pas titiknya antara tangan ini sama tutup botol pas, sampai bunyi ting, dipukul di situ pasti pecah. Istri saya juga sama, bisa memecahkan juga. Jadi menurut trainer motivasi itu tidak ada yang tidak mungkin, karena semua sudah ada hukum fisikanya lah, logikanya itu sudah ada. Jadi mungkin kalau orang melihat yang tidak tahu hukum fisikanya akan melihat, hebat, karena anak kecil bisa memecahkan botol hanya memakai tangan. Seorang wanita bisa memecahkan botol hanya memakai tangan. Dan juga anak kecil juga berani melewati api yang sedang menyala itu dengan telanjang kaki, tanpa alas, tanpa sandal, tanpa sepatu, tapi ke telapak kakinya tidak, istilahnya kalau orang Jawa itu melonyoh ya, kalau orang melepuh kalau bahasa Indonesianya melepuh, itu tidak melepuh. Itu memang unik, sebenarnya memang unik. Ini yang pernah di konten saya sebelumnya itu, saya berjalan di atas api, memang tidak panas, asal kita tahu triknya. Karena logikanya api yang membara atau bara api itu kan diselimuti oleh abu. Nah, abu ini itu mampu menahan panas untuk sekian detik. Kalau kita lari atau jalan cepat, kita pasti tidak merasa panas. Akan beda kalau kita jalan santai, nah kita baru panas itu. Tapi kalau lari itu kita nggak akan panas. Sebenarnya di sini bukan pada seberapa hebat kita melewati api tersebut, atau yang tadi seberapa hebat kita mampu memecahkan botol, tapi lebih pada keyakinan kita, berani atau tidak, bisa atau tidak. Kalau kita yakin bisa, kita yakin berani, kita akan mampu melewatinya. Karena bagian dari training motivasi itu secara logika itu tidak berbahaya, karena sudah diuji ya, tidak berbahaya, bisa sampai melepuh kakinya asal mengikuti instruksi. Kalau diharuskan lari, harus lari, jangan kalau diharuskan lari malah jalan santai, nah itu juga pasti melepuh. Intinya bukan seberapa hebat kita melewati api itu, tapi seberapa yakin kita itu bisa melewati hambatan. Oke teman-teman, sekian dulu dari channel Jiwa Tua 2, dan simak setelah ini ada video-video anak saya dan istri saya dan teman-teman saya itu melewati api. Oke, terima kasih telah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.